Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan puji-pujian yang sangat berarti kami Tuhan. Saatnya kami juga mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, jadikanlah firman ini berkat bagi kita semua, karena firman-Mu telah siap ditaburkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Fadli dan tim pemuji yang telah memberkati kita dengan luar biasa pada pagi hari ini. Saya sendiri merasa hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Saya juga ingin menyapa saudara-saudaraku yang ikut ibadah lewat online. Shalom. Tuhan hadir di antara kita semua untuk memberkati kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Kuasa Tuhan dalam ketidakberdayaan kita. Marilah kita membaca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai dengan ayat 21. 23 sampai dengan ayat 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengarkan hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah pada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus, kita pasti pernah mengalami tekanan-tekanan seperti semua orang mengalaminya. Tekanan, pergumulan hidup, penderitaan, sakit penyakit, kita mengalaminya seperti semua juga telah mengalaminya. Dan kadang-kadang pergumulan itu membuat kita berada dalam satu situasi yang tidak berdaya. Dan sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita tentu akan datang dan pasti datang kepada Tuhan memohon pertolongannya. Minta agar semua masalah-masalah, semua pergumulan yang kita hadapi diangkat oleh Tuhan, dijauhkan dari diri kita. Tetapi kenyataannya banyak di antara kita yang tidak mendapatkan mujizat itu, seakan-akan tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Masalahnya tidak pernah jauh dari diri kita. Pergumulan itu rasanya kok nempel terus ya sama kita. Akibatnya apa? Banyak juga orang-orang yang kemudian meninggalkan Tuhan, menjauhkan dirinya dari Tuhan, kecewa sama Tuhan, karena merasa bahwa Tuhan tidak ada ketika mereka membutuhkannya. Mereka sudah menjerit memohon pertolongan kepada Tuhan, tapi kayaknya kok Tuhan tidak menjawab doa mereka. Ketika kita memandang persoalan dan pergumulan hidup kita, atau katakanlah penderitaan kita dengan keluhan bahwa Tuhan tidak hadir dalam hidup kita, Tuhan tidak ada ketika kita memerlukannya, sebenarnya saudaraku, kita sedang mengidentifikasikan diri kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang egois. Dan lebih menyedihkan lagi, ternyata selama ini kita kok kelihatannya kurang mengenal Tuhan.
Tuhan kita Yesus Kristus telah menganugerahkan keselamatan kepada kita, saudara. Suatu pemberian yang tidak ternilai harganya, karena dilakukannya dengan memberikan nyawanya sendiri, supaya kita tidak binasa, supaya kita selamat, supaya kita memperoleh hidup. Lalu hanya karena penderitaan yang kita alami, karena masalah hidup yang kita alami, karena persoalan yang kita alami, lalu kita tidak lagi merasa Tuhan mengasihi kita atau kita mulai meragukan Tuhan. Saudaraku, itulah cara-cara berpikir orang-orang yang kurang mengenal Tuhan sesungguhnya. Tapi saudaraku, kita bisa memilih alternatif yang lain. Kita bisa memilih cara yang lain. Cara yang lain adalah kita harus melakukan kehendak Tuhan. Dalam segala pergumulan hidup kita, dalam segala masalah yang sedang kita hadapi, dalam segala penderitaan kita, kita harus mulai memikirkan orang lain. Saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kantor, teman kerja, teman sekolah, yang belum mengenal Kristus, yang masih hidup dalam kegelapan, atau mereka yang juga mengalami pergumulan lebih berat daripada kita. Berbagi hidup dengan orang lain, mewartakan kabar baik ini, Injil keselamatan dalam Yesus. Pertolongan hanya ada dalam Yesus. Pertolongan yang telah membebaskan kita dari segala belenggu yang mengikat kita selama ini. Kristus telah membebaskan kita dari ketakutan. Kristus telah membebaskan kita dari kekhawatiran, dari keputusasaan. Dan inilah yang seharusnya kita bagikan pada orang lain. Harus kita wartakan kepada orang lain. Daripada kita malah berada dalam situasi yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kalau kita semua sepakat untuk memilih alternatif yang kedua, yaitu memilih menyerahkan hidup kita dalam pemeliharaan Allah dan fokus kepada mengasihi sesama kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang berada di luar jangkauan Injil, kita sedang melaksanakan perintah agung Yesus sendiri, yaitu mengasihi sama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan itu adalah wujud nyata daripada kita mengasihi Allah di atas segala-galanya. Untuk itu marilah kita belajar dari teks yang kita baca tadi, saudaraku. Bacaan kita tadi adalah dilatar belakangi oleh pelayanan Petrus dan Yohanes. Setelah di Kisah Para Rasul 2 kita tahu para murid mendapatkan curahan Roh Kudus, mereka menjadi berani, mereka menjadi militan, mereka menjadi pewarta Injil yang penuh dengan kuasa, powerful banget karena Roh Kudus hadir dengan penuh dalam dirinya. Maka begitu banyak orang kemudian menerima Yesus sebagai juru selamat. Banyak orang menjadi pengikut Yesus. Dan suatu ketika Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah. Kita sudah tahu itu cerita sekolah minggu sangat terkenal. Sebelum mereka masuk ke Bait Allah, bertemulah mereka dengan seorang pengemis yang sudah lumpuh dari lahirnya. Pengemis ini sudah lumpuh sekitar 40 tahun lebih, saudaraku. Dan dia hanya meminta-minta di serambi Bait Allah. Dan inilah kata-kata Petrus yang sangat terkenal, yang kita semua hafal kalau kita ada di sekolah minggu dari kecil. Emas perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan seketika itu orang lumpuh ini berjalan. Dan karena mujizat yang terjadi, maka orang-orang yang ada di Bait Allah kemudian menjadi tertarik dan mengikuti mereka terus kemanapun mereka berjalan di Bait Allah. Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, Petrus yang penuh dengan kuasa yang diberikan Allah karena Roh Kudus turun di atas dirinya, kemudian berkhotbah kepada orang-orang yang hadir di Bait Allah ketika itu. Dan hasilnya adalah Alkitab mengatakan jemaat itu ditambahkan menjadi 5.000 orang. Yang di Kisah Para Rasul 2, 3.000 orang bertobat melalui khotbah Petrus. Sekarang nambah lagi 2.000, jadi 5.000 orang. Akibatnya apa, saudaraku? Para pemimpin agama Yahudi kemudian menangkap Petrus dan Yohanes dan membawa mereka ke mahkamah agama di Yerusalem. Mereka sangat ingin menghukum Petrus dan Yohanes
ataupun rasul-rasul yang lain karena mengajarkan tentang Yesus Kristus. Para pemimpin ini takut pengaruh mereka tergerus karena semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi ketika itu karena tekanan massa yang besar yang hadir di pengadilan agama itu, selain juga para hakim mahkamah agama tidak menemukan kesalahan kepada Petrus dan Yohanes, maka kemudian mereka membebaskan Petrus dan Yohanes dengan ancaman yang keras supaya mereka tidak lagi memberitakan Injil Yesus Kristus. Kejadian inilah yang kemudian diceritakan oleh Petrus dan Yohanes kepada para pengikut Kristus di Yerusalem ketika itu. Dan apa yang dilakukan oleh para murid di Yerusalem, para jemaat Kristus mula-mula waktu itu, mereka berseru dalam doa kepada Tuhan. Mereka berseru bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Para murid Tuhan atau jemaat mula-mula ini ketika menyadari bahwa mereka terancam akibat pilihan mereka, ketika mereka menyatakan iman mereka kepada Yesus, kelihatannya penganiayaan dan penderitaan sudah nampak di depan mata. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka berseru dengan tekun, dan menariknya saudaraku, mereka tidak meminta Tuhan membebaskan mereka dari penderitaan. Mereka tidak meminta Tuhan melepaskan mereka dari ancaman yang sedang menghadapi mereka. Tapi yang dilakukan pertama oleh mereka adalah memuji Tuhan karena Dia berkuasa atas segala sesuatu. Mereka melakukannya dalam kebersamaan, mereka melakukannya dalam kondisi yang sehati dan sepikiran, saudaraku. Secara bersama-sama Alkitab mengatakan. Dan itu adalah ciri-ciri gereja yang sehat. Dan menjadi ciri-ciri gereja mula-mula. Mereka memuliakan Allah. Mereka bersyukur karena mereka telah menjadi anak-anak Allah. Dan mereka tahu persis bahwa Allah adalah penguasa yang berdaulat dalam hidup mereka. Mereka menyadari bahwa masalah tidak akan pergi dari mereka. Herodes dan Pilatus maupun para pemuka agama Yahudi yang membenci mereka tetap ada di depan mereka. Tetapi seruan mereka yang kedua, dan ini sangat menarik saudaraku, berikan kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Sebagian dari mereka bukanlah orang yang berkecupan secara materi. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 2, para pengikut Kristus ini menjalani kehidupan yang berat, mulai mengalami kesulitan justru ketika mereka mulai menyatakan diri menjadi pengikut Kristus. Tapi mereka tidak meminta Tuhan membebaskan mereka dari masalah mereka, dari pergumulan hidup mereka. Mereka minta Tuhan, mereka juga tidak meminta Tuhan membebaskan mereka dari kemiskinan atau kekurangan mereka. Karena mereka tahu persis bahwa dalam segala musim hidupnya, dalam segala situasi yang mereka hadapi, Tuhan selalu beserta dengan mereka. Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Penyertaan Tuhan selalu hadir kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Dalam kekurangan mereka secara jasmani, mereka berlimpah kasih setia Tuhan, berlimpah dalam damai sejahtera Tuhan, dan berlimpah juga dengan sukacita dari Tuhan. Murid-murid ini justru lebih memikirkan orang lain yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang masih terhilang. Dan kalau tidak ditolong, kalau tidak diperkenalkan kepada juru selamat itu, maka orang-orang ini akan terhilang untuk selamanya. Para pengikut Kristus ini justru menyatakan kasihnya kepada orang yang masih berada dalam kegelapan. Mereka tidak meminta untuk dirinya sendiri, saudaraku. Mereka tahu persis bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka dalam segala hal yang mereka butuhkan. Bukankah Yesus sendiri menyatakan bahwa Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman? Itulah yang diyakini oleh para pengikut Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang harus kita teladani, itulah yang harus kita ambil
maknanya dalam hidup kita. Bahwa kita punya pergumulan, ya. Kita punya pergumulan yang berat yang harus kita tanggung, ya. Kita juga punya pergumulan yang rasanya kita sendiri seakan-akan tidak mampu untuk memikulnya. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan berjanji akan selalu mengikuti kita, berada di antara kita dalam segala hal yang sedang kita hadapi, saudaraku. Serahkanlah semua kepada Tuhan. Dialah yang memelihara hidup kita. Inilah saatnya kita menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Dalam segala kesusahan kita, dalam segala kekurangan kita, dalam segala pergumulan hidup yang kita hadapi, kita harus tetap menaruh beban kepada mereka yang masih berada dalam kegelapan, pada mereka yang mengalami kesusahan. Selalu berusaha menolong sesama kita yang membutuhkan. Itulah sebenarnya yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Kristus. Begitu banyak orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan sebenarnya, saudara. Mereka mungkin cuma tahu, mereka mungkin cuma dengar-dengar. Mereka cuma mendengar, oh Yesus itu ada, oh Yesus itu begini dan begitu. Bahkan banyak yang memahami Yesus dengan cara yang salah. Itulah peran kita di tengah masyarakat. Kita harus berseru kepada Tuhan. Berikanlah keberanian kepadaku ya Bapa, kepada hamba-Mu ini, untuk memiliki keberanian memberitakan firman-Mu. Itulah yang harus menjadi doa kita kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, berseru kepadanya. Minta Tuhan memberikan kita keberanian di Roh Kudus yang akan memimpin kita, supaya kita dapat membuka mata kita dan melihat siapa sebenarnya yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Sebagian dari kita dalam konteks kekinian memang juga mengalami tekanan dan penderitaan seperti yang dialami para pengikut Kristus itu. Dari sisi agama, para pengikut Kristus jelas diancam oleh pemuka-pemuka agama. Dan ancamannya tidak main-main, saudara. Ancamannya adalah mereka akan dibunuh. Salah satu ancaman yang mereka terima, dan terbukti kalau kita membaca kisah para rasul selanjutnya, mereka kemudian dikejar-kejar, disiksa, ditangkap, dibunuh, dan sebagainya. Kita tahu Stefanus juga mati dibunuh. Mereka tercerai-berai kemana-mana. Kita baca di kisah para rasul 12, jemaat di Antioquia itu adalah sebagian adalah pelarian dari Yerusalem karena mereka dikejar-kejar. Tapi Alkitab mengatakan juga bahwa dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, mereka tetap memberitakan Injil. Itulah ancaman yang mereka terima, tapi mereka telah memperoleh kekuatan dalam Kristus karena Roh Kudus hadir menolong mereka. Dari sisi politik pun mereka tidak dapat perlindungan. Pilatus yang kejam yang baru saja membunuh Yesus masih memimpin di Yerusalem. Begitu juga Herodes yang sama aja sama Pilatus. Jadi dari sisi manusiawi, dari sisi kemanusiaannya, tidak ada perlindungan bagi mereka atas ancaman yang sedang mendera atau sedang mengikuti mereka. Tapi inilah yang mereka minta dari Tuhan. Mereka meminta keberanian untuk memberitakan Injil. Mereka tidak minta masalah mereka dilenyapkan. Mereka tidak meminta ancaman eksternal di mereka. Mereka nggak minta tolong Herodes disingkirkan dari kita, tolong Pilatus pergi jauh dari kita. Tidak. Semua orang-orang itu masih ada depan mereka. Herodes, Pilatus, pemuka-pemuka agama yang membenci mereka masih ada di depan mereka. Tetapi ketika mereka meminta keberanian pada Tuhan untuk memberitakan Injil, maka semua penghalang eksternal, semua hal-hal di luar mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka untuk memberitakan Injil. Mereka tidak takut lagi dengan hal-hal yang ada di luar mereka. Mereka hanya meminta kepada Tuhan untuk merubah diri mereka dari dalam. Mereka minta Tuhan memberikan mereka keberanian supaya mereka tetap berada dalam kasih karunia Tuhan. Begitu juga dengan kita, saudaraku. Sudah waktunya kita menjadi semakin dewasa dalam Tuhan. Menjadi semakin dewasa dalam Kristus adalah
tahapan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita rindu menjadi semakin seperti Kristus, sudah saatnya lagi kita tidak egois dengan hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita boleh dan harus bahkan datang berseru pada Tuhan dalam segala persoalan kita, dalam segala beban kita, dalam segala sakit penyakit kita, dalam segala penderitaan kita. Kita harus datang kepada Tuhan, kita harus memohon kepadanya. Tapi lebih jauh dari itu, saudaraku, langkah besar yang harus kita lakukan adalah sudah saatnya kita menaruh beban kita juga kepada sesama kita. Saatnya kita meminta pertolongan dari Tuhan untuk merubah diri kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang misioner, yang punya beban kepada orang lain, mempunyai keberanian untuk mewartakan Injil, meminta Tuhan juga memberi kemampuan dan kecakapan kepada kita untuk dapat mewartakannya. Kepada keluarga kita, banyak di antara kita yang keluarganya belum menerima Yesus. Banyak di antara kita yang teman-temannya belum menerima Kristus, tetangganya belum mengenal Kristus. Itulah yang harus menjadi beban kita, supaya mereka juga memperoleh kasih karunia dalam Kristus seperti yang telah kita alami saat ini. Dalam kehidupan kita, pergumulan itu selalu ada, saudaraku. Penderitaan juga selalu ada, sakit penyakit juga tetap ada, seperti yang saya katakan tadi. Dan itulah kehidupan. Kalau kita tetap selfish, kalau kita tetap egois, maka ketika kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan mengangkat itu semua, dan tidak dijawab oleh Tuhan, maka akibatnya apa? Kita akan marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, kita mulai menyalahkan Tuhan. Itulah yang harus kita rubah, saudaraku. Kita sebagai orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang telah memperoleh rahmat dari Tuhan, kita harus merubah paradigma kita. Yakinlah bahwa setiap musim hidup kita, Allah beserta dengan kita. Sudah saatnya kita mulai menaruh beban yang sungguh-sungguh lebih dalam lagi untuk menolong orang lain. Itulah harus kita berikan waktu cukup dalam agenda kita mendoakannya, supaya Tuhan merubah kita. Tuhan merubah dari dalam kita. Kalau di luar kita tidak bisa berubah, maka kita harus merubah diri kita, saudara. Dan pasti Tuhan akan menolong dan mengurapi kita ketika kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Kita harus memberikan belas kasihan kepada orang lain, saudara. Dan dalam ketidakberdayaan kita karena faktor-faktor eksternal tadi, mungkin kita akan dikucilkan oleh teman-teman kita, mungkin kita akan dimusuhi oleh orang lain, mungkin kita akan diolok-olok oleh orang. Tapi saudaraku, Allah akan hadir bersama dengan kita. Ia akan mengubah kita menjadi orang yang berani mewartakan Injil, menjadi orang yang berani menyatakan Kristus dalam diri kita kepada orang lain. Kristus akan menjadi nyata, saudaraku, bila kita memohon kepadanya untuk menjadikan kita alat-alat di tangannya. Yesus mengasihi kita, Yesus juga mengasihi seluruh dunia ini. Dan melalui siapakah Yesus memperkenalkan dirinya? Melalui kehidupan kita, saudara-saudara. Kehidupan kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Alkitab mengatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, luar biasa hasilnya. Saudaraku yang terkasih, Allah akan mengutus Roh Kudus untuk memenuhi kita semua. Roh Kudus akan memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, keberanian, dan kemampuan dalam diri kita untuk menjadi saksi bagi sesama kita. Dengan demikian kita yang tidak berdaya ini diberdayakan karena kuasa Tuhan turun di atas kita dan membuat kita menjadi pemberita-pemberita Injil yang berani di tengah masyarakat kita. Tadi pagi saya berangkat ke sini naik kereta, saudaraku, dan di stasiun kereta ada satu aliran Kristen yang berada di peron kereta dan mereka membagikan traktat dengan sangat militan. Saya bilang, wah luar biasa ya. Padahal kita merasa bahwa aliran itu tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tapi mereka melakukannya dengan militan.
Saya rindu kita akan melakukan seperti itu karena kita yakin Yesus adalah juru selamat kita dan juru selamat orang lain juga. Jadi orang lain tidak akan menerima Yesus kalau tidak akan mendapat keselamatan, maksud saya, kalau mereka tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Menjadi pribadi yang teguh dan tangguh dalam menghadapi segala macam goncangan dunia ini, saudara. Dan kehidupan kita berdampak bagi orang di sekitar kita. Kita akan menjadi saksi Tuhan yang efektif di sekeliling kita kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau kuasa Tuhan penuh dalam diri kita, maka kita akan menjadi saksi yang hidup. Kadang-kadang tidak perlu berkata-kata, tidak perlu bersaksi. Orang melihat kita pun, orang sudah melihat Kristus dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang seperti itu? Orang yang dalam segala kekurangannya, penderitaannya, mengutamakan orang lain, dan jarang sekali memikirkan dirinya sendiri? Ada, saudaraku, dan ini akan menutup khotbah saya pada pagi hari ini. Adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang mengenal Ibu Yeni Ari Nugroho? Pasti banyak yang mengenal Ibu Yeni. Saya mengenal beliau sudah lama, belasan tahun yang lalu, dan selama saya mengenalnya, Ibu Yeni tidak pernah berada dalam keadaan yang benar-benar sehat. Dia selalu bergumul dengan bermacam penyakit yang menderanya. Suatu ketika saya dan istri saya mengunjungi Ibu Yeni yang ketika itu cuci darah di Rumah Sakit Gatot Subroto. Karena yang boleh masuk cuma satu orang, maka istri saya yang masuk, saya tunggu di luar. Ibu Yeni bercerita kepada istri saya, dia bilang begini, ini orang-orang yang di sini banyak yang sakit ya, katanya. Apakah ada yang mendoakan atau mendampinginya ya? Aku tuh kepingin mendoakan mereka, kasihan mereka. Mereka kok sakit, nggak ada yang mendampingi mereka. Ibu Yeni itu lagi sakit, saudara, lagi sakit yang serius, mau cuci darah. Dia masih sempet-sempetnya mikirin orang-orang lain yang di sal yang akan cuci darah bersama-sama dengan dia. Waktu istri saya masuk di rumah sakit, Ibu Yeni kembali besuk istri saya. Dalam keadaan tubuh yang sedikit bengkak karena ginjalnya yang terganggu. Dia datang mengunjungi istri saya, besuk, dan dia mendoakan setelah menghibur istri saya. Padahal beliau sedang dalam keadaan sakit. Sekarang Ibu Yeni sudah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan telah melepaskan sakit penyakitnya. Tuhan telah membebaskannya dari penderitaan dunia ini. Dan waktu saya melayat, ketika Ibu Yeni meninggal, Pak Ari Nugroho bercerita kepada saya, beberapa jam sebelum meninggal, Ibu Yeni dalam keadaan yang raga yang tidak berdaya di pembaringannya, tanya ke Pak Ari, Pak, jemaat-jemaat kita yang sakit itu siapa aja ya? Yang ada beban siapa aja ya? Tolong dicatat, aku mau mendoakan mereka. Bayangin saudara, Ibu Yeni yang lagi sakit, lagi tidak berdaya, sudah menjelang ajalnya, dia masih tetap mendoakan orang lain. Dia mendoakan jemaat-jemaat yang digembalakan oleh suaminya Pak Ari. Dia juga mendoakan teman-temannya yang masih bisa diingatnya. Dan kemudian beberapa jam kemudian Ibu Yeni dipanggil oleh Tuhan. Itu ada, orangnya itu ada. Banyak di antara kita kenal kepada beliau. Pribadi yang luar biasa yang kepadanya saya banyak belajar. Saya pasti tidak bisa seperti beliau, tapi permintaan saya kepada Tuhan, berilah saya roh seperti itu Tuhan. Memikirkan orang lain, mendoakan orang lain, dan selalu menaruh beban kepada orang lain. Karena disitulah ketika kita melakukannya, maka pada saat yang sama berkat Tuhan juga akan melimpah dalam hidup kita. Amin. Ibu Yeni dan Pak Ari Nugroho sama-sama sudah dipanggil Tuhan tahun 2021 yang lalu. Kalau nggak salah Ibu Yeni tahun 2020. Mereka sudah bertemu dengan Tuhan, mereka sudah bahagia, tapi legasinya, peninggalannya, warisannya adalah jemaat yang dikuatkan, diteguhkan oleh pelayanan mereka. Dan sekarang gereja
di Gang Badila yang dulu dilayani oleh Pak Ari berkembang menjadi gereja yang sehat dan maju, saudaraku. Itu adalah warisan dari orang-orang yang mengasihi sesama lebih dari dirinya sendiri, bahkan kalau dipikir-pikir. Dan Tuhan akan memberkati kita yang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan akan menyertai kita sepanjang hidup kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu telah diberitakan, kami mohon Kau menjadikan firman ini rema bagi kehidupan kami semua, dan kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.